Masih bersama kami di Presisi Siang. Dalam pidato terakhir di PBB, isu Palestina mendominasi isi pidato Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi. Retno juga merespon pidato Israel pada Jumat 27 September 2024 lalu. Pada November nanti, Retno akan menjadi utusan khusus PBB untuk isu air. Selengkapnya laporan jurnalis VOA, Randy Wicaksana. This is my last opportunity as the Foreign Minister of Indonesia to represent my country to speak before the UNGA. Dalam pidato PBB terakhirnya sebagai Menteri Luar Negeri, isu Palestina mendominasi isi pidato Menlu Retno di sesi debat umum PBB. Dalam pidatonya, Retno merespon pidato Perdana Menteri Israel pada Jumat lalu. As long as Hezbollah chooses the path of war, Israel has no choice and Israel has every right to remove this threat and return our citizens to their homes safely. Israel seeks peace. Israel yearns for peace. Really? How are we supposed to believe that statement? Yesterday, while he was here, Israel conducted unprecedented massive air attack on Beirut. PM Netanyahu wants the war to continue. We must stop that. I repeat, we must stop that. Retno tekankan pentingnya reformasi DKPBB sebagai jalan penting penyelesaian konflik Timur Tengah. Apa yang terjadi di luar gedung ini, terutama yang terjadi di Lebanon, membuat kita semakin kuat untuk mencoba menyelesaikan masalah ini di gedung ini. Tapi sekali lagi, bola ada di Dewan Keamanan PBB, terutama para pemegang veto. Selama seminggu di perhelatan Majelis Umum PBB, isu Palestina mendominasi topik diplomasi Indonesia. Total, Retno hadiri 23 pertemuan besar dan 86 pertemuan bilateral. Sidang Majelis Umum ke-79 ini menjadi sidang terakhir Retno di PBB. Retno Marsudi telah mewakili Indonesia dan berpidato di sesi debat umum selama 4 kali dalam masa jabatannya. Dan pada bulan November mendatang, Retno Marsudi akan menjalani fungsi barunya sebagai utusan khusus Sekjen PBB untuk isu air. Retno Marsudi menjadi orang Indonesia pertama yang pernah ditunjuk oleh Sekjen PBB untuk posisi utusan khusus. Utusan khusus isu air ini adalah perwakilan Sekjen PBB untuk atasi krisis air global. Meski tetap berbasis di Jakarta, Retno akan jalani fungsi barunya dari Jakarta dan juga New York. Berbekal pengalaman 10 tahun sebagai Menteri Luar Negeri, di bawah Retno, Indonesia telah tempati berbagai posisi berpengaruh di panggung global, termasuk anggota tidak tetap PBB, Ketua ASEAN, Ketua G20, dan tuan rumah penyelenggaraan UN Water Forum atau Forum Air PBB. Pencapaian ini dianggap membuat Retno ditunjuk sebagai utusan khusus PBB. Special envoy ini harus orang yang disukai, orang yang perkataannya didengar oleh semua negara anggota PBB. Apalagi beliau akan bicara hal-hal yang cukup sensitif ya. Sosok Retno Marsudi semakin mendapat sorotan di periode kedua Joko Widodo yang selalu absen dalam perhelatan sidang Majelis Umum PBB. Di periode pertama Jokowi, Indonesia selalu diwakili wakil presidennya Yusuf Kala. Dari markas gedung PBB di New York, Randy Wicaksana dan Taris Hirziman, VOA. Kota New York adalah salah satu ibu kota fashion dunia. Namun kesempatan tidaklah terbuka luas bagi kelompok minoritas kulit hitam. Sebuah inkubator mode di Harlem membantu para perancang muda kulit hitam memulai karir di industri fashion. Berikut laporan Trio Tuasikal dari VOA. There's something so beautiful about making something that is an art that people wear every single day. Bagi Trey Milan Buchanan, seni itu adalah fashion. Dia adalah seorang peserta magang desain di So Harlem, sebuah inkubator bagi para perancang busana dan wirausahawan yang baru muncul di lingkungan bersejarah kulit hitam di Harlem, New York. I love to create clothing that you have on, but it can be shaped or shifted or even a different pattern, a different fabric, to something that can make it even more cooler than what it already is. Namun dalam industri fashion yang sangat kompetitif di kota ini, dia mendapat banyak tantangan. It's a very closed group. Sometimes you really gotta just slide into the back door. Sometimes you gotta wiggle your way in.
Itulah mengapa tempat seperti So Harlem sangat penting bagi talenta muda seperti Trey dan sesama peserta magang Noah. I might not be what I'm doing if it went for So Harlem, like at all. New York adalah rumah bagi perguruan tinggi fashion bergengsi, seperti Fashion Institute of Technology atau Parsons School of Design. Namun keduanya terlalu mahal bagi Noah. I'd never touched a sewing machine before I got here. Never. And I came here and, they walked me through everything. I was able to learn how to sew, I learned how to cut patterns, make patterns. Pendidikan menjadi faktor penting dalam karir di industri fashion. Seperti diakui Henry Smith, pengajar di So Harlem, yang juga tumbuh besar di lingkungan ini. Henry belajar di Manhattanville Needle Trade School, yang dibuka oleh Marion Anderson, orang Afrika Amerika pertama yang memiliki lisensi untuk mengajar menjahit di kota New York. He was everything that I needed. You know, he was the counselor, he was my father, he was my mentor, he was my friend. And with that relationship, it changed my mindset as to what I was going to do the very next day. So Harlem telah membantu meluncurkan lebih dari 20 bisnis mikro, termasuk lini pakaian milik Noah dan Trey. Dalam perjalanannya, lembaga ini juga telah melatih para pengangguran dan warga setempat yang belum memiliki pekerjaan dan membantu penempatan kerja. Kelompok minoritas kulit hitam masih menghadapi stereotip dan diskriminasi di industri fashion Amerika. Pada tahun 2021, Council of Fashion Designers of America bersama perusahaan PVH Corp mensurvei lebih dari 1.000 karyawan di 41 perusahaan mode. Survei ini mengungkap bahwa 2 dari 3 karyawan kulit hitam menghadapi mikroagresi dan seringkali menjadi satu-satunya minoritas di tempat kerja. Dari Washington DC, saya Rio Tuasikal dan tim VOA. Kapolda Sumatera Utara bersama rombongan melakukan kunjungan kerja dalam rangka bakti sosial di Kabupaten Samosir. Informasinya setelah jeda berikut ini.